Bali nang bayi dewe. Dari depan sendiri. Oh, yang dari pertama ya. Yang dari pertama surat Al-Baqarah tentang khalifah itu, tentang bagaimana manusia ini selalu mempertumpahkan darah yang telah diprediksi dan selalu membuat kekerasan atau kekejaman. Yang kedua tentang setelah reformasi ini apalagi? Nah, oh yang ini dulu ya. Konsep Tuhan tentang manusia. Oke. Konsep Tuhan tentang manusia. Oke. Mungkin saya tidak akan menjawab, tapi akan malah bertanya. Kalimatnya tadi kan diciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Itu rada spesifik itu. Kalau tidak di muka bumi berarti apakah ada khalifah lain di muka bulan misalnya, atau di muka yang lain? Itu kan sebuah kemungkinan yang tidak pernah ditidakkan oleh Al-Quran. Nah, karena dengan dasar pemikiran itu tadi, maka malaikat jadi sepertinya kok masuk akal. Malaikat bertanya, apakah mereka tidak akan bikin pertumpahan darah lagi? Nyambung? Dari mana itu? Malaikat sudah pernah tahu dari mana orang manusia baru saja diciptakan kok. Berarti ada referensinya. Tapi kemudian jawaban Tuhan adalah, kamu nggak tahu, aku yang tahu. Nah, itu perlu pembedahan lebih lanjut menurut saya. Jadi mungkin malaikat tidak pernah merasakan menjadi manusia. Itu kayaknya pernyataan goblok nih, ya toh? Bener lah. Malaikat tidak pernah merasakan menjadi manusia. Jadi dia tidak tahu manusia itu pada posisi apa sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan dibuat, kenapa dibuat. Nah, kalau manusia membuat pertumpahan darah, kira-kira kesalahan, kira-kira ketika begini, syarat jadi manusia nomor satu begini. Syarat manusia, kalau menurut Quran apa? Punya akal. Betul kan? Ketika dia punya akal dan dia punya kesadaran dirinya sendiri, pasti punya pertanyaan, loh ngopo aku neng kene? Loh kenapa aku bisa, siapa yang menciptakan, dan alasan kenapa aku di sini? Maka kemudian kita punya pengalaman-pengalaman yang seharusnya membawa kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, yang terjadi adalah penggunaan pengalaman-pengalaman itu ke arah yang lebih, menurut masnya tadi, pertumpahan darah dan segala macam. Nah, itu mungkin aku tidak berani berkata atas nama Tuhan, tapi ini sebuah simulasi saja. Mungkin Tuhan tahu, seperti kita tahu kalau kucing nyolong gereh, itu bukan berarti kucingnya jahat, kucingnya nyolongan. Tapi memang kucingnya ngertinya golek pangan, dia tidak mengenal konsep nyolong. Nah, mungkin Tuhan tahu bahwa manusia itu hanya satu titik dalam perkembangan mencari kesejatiannya dengan Tuhan. Mungkin segitu saja yang saya bicarakan. Pak, ini biar satu per tema dulu ya, tidak per orang. Jadi saya nambahin untuk muktasib ya. Poin saya itu bukan apa yang kamu lihat. Jadi tolong konsentrasinya bukan tentang apa yang kamu lihat, tetapi matamu sih. Penglihatanmu dulu yang diurus, oke? Atau bukan yang kamu dengar apa, tolong diurus dulu alat pendengaranmu, gitu ya. Oke. Jangan ngomong bahan pengetahuannya dulu, tapi ngomong metodologi ilmu musik, ya. Ini supaya nanti Anda selama sebulan itu berpikirnya konsentrasi di situ dulu. Ini kira tenanan perguruan malam ini ya. Ini Muftasir. Tadi Anda mengatakan benar prediksi malaikat bahwa manusia akhirnya ternyata memang menumpahkan darah dan melakukan kerusakan di bumi ini ya. Jadi kuncinya adalah kowe wis kadung ngomong kuwi prediksi. Nah, mundur sak langkah. Ya nek prediksi ku lah urung tahu kedaden,
ya urung ngerti ning di prediksi. Kemungkinan yang selain prediksi adalah referensi. Malaikat wis tahu ngalami. Itu dalam lingkungan iblis sudah ada dulu. Nah, kalau malaikat pernah mengalami manusia, manusia yang mana? Kita mau pakai teori apa ini? Antropologi, mau pakai wacana-wacana di universitas mengenai prasejarah manusia primitif, Cro-Magnon, Homo sapiens, Homo erectus, ataukah Anda akan mencoba menyediakan diri untuk membuka pintu secara lebih luas yang tidak linear? Sebab nek gue ngomong Homo sapiens, Homo seksual, Homo gin, gue kan itu flat, gue linear kabeh, gue flat, itu cuma satu permukaan. Padahal hidup ini bukan hanya tidak flat, dia bahkan ada vertikalnya, ada diagonalnya, ada vektornya, bahkan dia memiliki sudut tidak terhingga yang namanya lingkaran. Jadi sesungguhnya wama utitumul illa qalila. Jadi nek Gusti Allah ngandhake ngono kuwi, kowe kudu eling jan sithik tenan sing diparingi Gusti Allah nang awake dhewe kuwi. Sehingga Anda menyebut itu prediksi. Ya nek prediksi. Nek kuwi referensi, berarti kudu ndolek kemungkinan wah nek ngono wis ana menungso sak durunge. Nek ngono Darwin piye to janjane? Kan gitu. Nah, mau nggak Anda terbuka untuk mencari itu? Itu masalahnya. Upamane tak kai paralel. Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, betul? Mustahil. Betul? Berapa kali? Saya tanya. Berapa kali Rasulullah melakukan Isra Mi'raj? Iki aku ngurusi mripatmu, kupingmu, udu sing kok delok, udu sing ngrungokke. Aku tanya, Isra Mi'raj berapa kali Rasulullah? 1 kali. Nah, toh, kuwi mripate kupinge ngono kuwi. Duduke ayat nas atau informasi dari Allah yang menyatakan bahwa Rasulullah Isra Mi'raj 1 kali. Sing dikandhake kuwe pisan. Ning sing ngarani pisan sapa? Nah, mripatmu ta sing salah? Ya ra. Ya ini Anda pulang, Anda akan kebuka pori-pori macam-macam. Misalnya ngene, wah Kang Sobari nang London ini. Wes. Njur wong sak desane nyimpulke Kang Sobari tahu nang London pisan. Bener ora? Bener ora? Loh. Kang Sobari berkali-kali ke London, cuman sing kowe krungu pisan. Jadi sing ngarani Kanjeng Nabi Isra Mi'raj Mraga Sukma pisan ki sapa? Nah, berarti ora pisan. Maka tangkaplah fenomenologi spiritualitas yang dilakoni oleh Rasulullah. Nah, pelajarilah metodenya. Nah, Isra'mu setingkat apa, Mi'rajmu setingkat apa? Wong setiap manusia punya hak dan punya potensi untuk berisra Mi'raj, meskipun yo ming kere ya toh tingkate. Yang mengalah gento lah ya Isra Mi'rajnya yang paling ngintip tonggo kan gitu kan. Isra Mi'raj iki lagian kan. Ya, Mustazid ngerti ya. Sama dengan saya paralelkan. Tadi Anda mengatakan pamannya Rasulullah itu tidak diberi daya untuk masuk Islam gitu ya. Aku takut, gue yakin Abu Thalib pernah bisa. Aku takut, yakin gue, dengan informasi bahwa belum ada kalimat dari siapapun Allah maupun Rasulullah yang menyatakan bahwa Abu Thalib masuk Islam. Terus Anda menyimpulkan dia tidak masuk Islam. Wani gue ngomong ini. Wong mlebu Islam iki kudu kondo. Kudu dicatat oleh catatan sipil. Kuwi lak saking pokoke negara. Sing ngarani Abu Thalib ra mlebu Islam sapa angkat tangan? Tanggung jawab lho engko ya. Tanggung jawab lho ya. Tenan lho iki engko ketemu saya ning gawe dhewe. Tak kandhake
ngono to. Aman to. Om, niki lho jenengan diarani ora mlebu Islam niku acen asu kok cah-cah. Ngono jawab kira-kira, sing pasang badan mbelani Muhammad ya aku njur aku dhewe njur ora mlebu Islam lah kok pekok men aku. Kan ngono. Sing ngarani ora mlebu Islam iki sapa? Meskipun saya juga tidak berani mengatakan beliau pasti masuk Islam. Ya tidak berani juga. Ya pada-pada orang ngerti ini. Tapi saya husnudzon, lho wong wis kaya ngono kok ora mlebu Islam ya mustahil. Ning ora kaya kowe Abu Thalib ki. Islam dodo-dodoke. Pamer-pamer. Gawe ID card agama .2 Islam. Nah Abu Thalib ora upama di kon nyandong ke agama aku ateis. Terus malaikat benderlit ngene iki ben kapusan ke doan ya ngono. Nah malaikat miluke ya lit ngono aku om. Aman kok gitu. Nah. Ya, jadi tolong jangan kena stigma seperti itu. Ini ya, oke. Jadi tadi prediksi atau referensi. Kalau referensi mari kita cari. Saya ingin mengatakan kepada Anda bulan depan seluruh indikator dari semua pertanyaan Anda itu sedang mudah-mudahan Sabrang bisa mempersiapkan supaya Anda mengalami dua hal. Yang pertama, kowe ngerti tenan sing jenenge bali dadi bayi kuwi engko. Bali nang bayimu ngerti sing jenenge abad spiritual, kowe ngerti sing kudu kok lakoni saiki apa. Dan Anda mudah-mudahan punya antisipasi yang memiliki presisi yang sedekat mungkin dengan ketepatan amrullah tentang 2012. Saya insisting Sabrang untuk menuliskan itu karena saya sedang berkelana benar sama Sabrang dan Kriwil untuk 3 hal itu, untuk 3 hal, untuk semua itu. Dan itu harus jadi, kalau enggak kasihan jamaah maknya. Jamaah maknya jangan seperti orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu ada yang dijadikan manusia tapi memproses dirinya turun dari derajat manusia, betul enggak? Sehingga dia kata Allah sebelum balumatul ulaika kal an'am balhum adol, mereka semua berlaku seperti binatang, bahkan lebih rendah, lebih hina dari binatang. Nek ya, nanti Sabrang menuliskan itu. Nek kowe rakyat iki lak meng kaya wit-witan tau digraji, ditebang, dadekke meja, dadekke ngono to. Ning nek pemerintahmu kae ana sing wis lulusan asu, ana sing dadi asu ora lulus. Ini kalau pakai frame itu bukan asu dalam arti budaya loh ya. Asu dalam arti ini tadi kan dia bilang ciri manusia adalah akal, tadi ngomong gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa frame, bisa bagankan dengan setertib mungkin sehingga kita punya ijtihad yang agak lebih mendekati gitu. Gitu ya Mas ya. Gitu ya Mas Mustasid ya. Neng kowe ora usah sedih. Yang saya tangkap dari Anda tadi bukan pikiran, tapi kesedihan hatimu. Itu yang saya ingin sama teman-teman maknya, loh kowe aja sedih. Gue mau mesake sing ora entuk hidayah kowe. Lho ta kowe. Lah ngobrol kowe iki. Gusti Allah kejem apa piye, tenang aja ndek skenario kuwi. Aku ya ora iso ngelawan Gusti Allah skenario wong Julius Caesar saja skenarionya berlaku sekian generasi toh, Bro. Itu sekedar Julius Caesar. Nah, skenario Tuhan kan ratusan juta tahun baru Anda tahu buktinya. Mulane kowe arep urip pirang tahun kowe? Nek kowe meng watu, ya kowe uripe 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kalau kamu hanya tumbuh-tumbuhan dan binatang. Tapi kalau kamu manusia, kamu punya kemungkinan untuk masuk ke dalam khalidina fiha abada. Mereka kekal abadi di dalamnya. Piye iki kekal abadi iki? Sing ngomong sapa ya?
Gusti Allah dhewe to. Ning kowe bingung to maksudnya kekal abadi piye? Aku dunia ditolak, ada potensi manusia untuk memasuki kekekalan dan keabadian. Kowe iki bendino njaluk kekal, iya ra? Bendino. Nalurimu itu naluri menuju keabadian. Sebab kamu tidak bisa lari kemanapun, kamu tidak bisa pergi kemanapun kecuali ke keabadian. Tidak ada tempat lain. Emang ada tempat selain Allah? Ada? Ada yang lain selain Allah? Aku tanya. Ono tanggane ngono Gusti Allah. RT ngono ono. Dadi nek kowe nyolong apa-apa njur kok senyitke kok delikke ning omahe tanggane Gusti Allah. Allah sejati ada apa tidak? Adanya sejati apa tidak? Sejati. Abadi apa tidak Allah? Nah, Anda mau bergabung nggak ke dalam keabadian itu? Dengan sistem yang pelan-pelan Anda akan pahami. Emang ada yang selain Allah? Kan tidak ada. Nah, Anda ini selain Allah apa Allah? Nyun sewu ini. Aku takkan. Anda ini selain Allah apa Allah? You are part of Allah entity. Anda adalah bagian dari kemenyeluruhan Allah. Dan bukan yang lain. Dan barang siapa melanggar nilai-nilai kesatuan Allah, dia akan menjadi bagian yang tersiksa di dalam kesatuan itu. Maka orang maknya tidak ada yang tersiksa. Kalau dia masih sedih karena dia masih cengeng. Jadi kayak revolusi ning tasawuf. Hanya li, ya tidak aku kayak Hitler ya, ning di sini tasawuf. Emang ada yang selain Allah? Enggak ada. Itu ya Mas ya. Nah jangan sedih, Anda jangan terintimidasi oleh apapun kecuali oleh cintamu kepada Allah. Kalau cintamu kepada Allah membuatmu sedih, maka kesedihanmu adalah kesedihan yang penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Kalau sama Allah tidak ada polarisasi. Kesedihan adalah kebahagiaan, kemiskinan adalah kebahagiaan, kekayaan adalah kebahagiaan. Bener nggak? Nek kowe isih selain Allah, maka kamu kena timur, kena barat. Tidaklah syarqiyati wala gharbiyah. Itu. Oke, jadi muhtasib gitu ya. Ya Allah. Mudah-mudahan muhtasib oleh Allah dibukakan itu pori-porinya. Namanya aja muhtasib. Sebelum jawab lain, nek wis iso disepel aku tak ceritani ya. Iki soalnya jenenge muhtasib. Tak selani sithik tok, iso disepel. Tapi nomor yang ketiga. Tak ceritani sih. Iki jenenge muhtasib ya. Ana wong Badui jenenge muhtasib. Ning Arab. Urip ning gunung-gunung. Jenenge muhtasib tenan. Lebih tenan, ning kula rasa mbuktekke tenan apa ora. Angel tau musuh aku. Mau HP? Ini nanti saya setelkan satu ini. Tak ditagi mutasib sih. Mutasib itu wong Badui. Ya Karim ya. Oke. Jadi gini. Wa kana al-Arabi yahduru ila Ka'batillah. Datanglah seorang Badui dari gunung memasuki kota Mekah menuju Ka'bah dan bertawaf. Wa qala al-Arabi ya Karim. Orang Badui itu tawaf dengan menyebut ya Karim, ya Karim. Wahina maqila ya Karim, qala an-nabi wara'uhu ya Karim. Jadi ono wong sing ngetut saka mburine. Angger muhtasib wiritan ya Karim, ning mburine ya Karim, ngono kuwi.
melaku meneh ya Karim, ning burine ana wong meneh ya Karim. Entuk ping 5 noleh Muhtasib. Kowe iki nyek apa piye? Angger aku ya Karim, kowe ya Karim. Loh, memang saya ingin menyebut Allah Maha Mulia. Wis rasan jawab Muhtasib terus meneh. Ya Karim. Terus burine ya Karim. Oleh meneh. Arep misu ning ras itu. Enggak saya. Orang harus penuh kesadaran. Jadi miso ya tetap ana panggonane. Gini kok terus dia jadi kan sampai 3 kali dia diikutin terus, akhirnya dia menoleh bener dan berhenti. Kalau kamu mengejek saya terus, kata Muhtasib, kalau kamu meniru-nirukan saya terus, saya akan laporkan kelakuan kamu ini kepada orang yang aku cari di Mekah ini, yang aku cintai dan aku patuhi, yang bernama Muhammad SAW. Padahal yang buntuti dia tadi namanya Muhammad SAW. Lagi Nabi iseng-iseng ngono iki. Ana wong tawaf dhek ngikut burine. Ya Karim, ya Karim. Kanjeng Nabi ki ya Allah lucu tenan. Ya ana wong tawaf teh ditut burine ya Karim, ya Karim. Terus tak laporke kowe karo Kanjeng Nabi. Aku ki rene nang Mekah dados kok gunung ki goleki wong sing tak tresnani kuwi. Sing tak takzimi, tak taati sing jenenge Muhammad nabine Allah. Terus dari Muhammad, apakah engkau belum pernah bertemu dengan Muhammad? Belum pernah, makanya saya ya Karim itu supaya saya dipertemukan sama Muhammad. Tsumma qala al-habib ana Muhammadun ana Nabiullah ya akh. Rasulullah mengatakan aku iki Muhammad. Aku iki Muhammad. Aku rene iki mergo aku ngerti kowe tresno karo aku kepengin disi aku dia tresno karo kowe. Kata Rasulullah. Maka dipeluklah badannya Rasulullah, dicium tangannya oleh orang itu. Tapi Allah tidak membiarkan keduanya menjadi cengeng dan menangis seperti sinetron di RCTI. Ayolah, wis kadung nangis dibatalke. Tsumma arsalallah. Kemudian Allah mengutus Jibrilul Amin hadara ilan Nabi wal Arab. Tiba-tiba ketika mereka menangis berdua, Allah mengutus Jibril datang. Terus Jibril disuruh bertanya, wahai Nabi, aku disuruh Allah untuk supaya engkau tanyakan kepada Al-Arab Badui ini. Kamu nyebut-nyebut, ini pertanyaan Allah lah ya. Badui, kamu itu nyebut ya Karim, emangnya terus saya bebaskan kamu dari hisab atas kamu? Emangnya kamu pikir kalau kamu ya Karim terus aku tidak ngitung dosamu? Allah ya melok-melok dah dulu. Ditambahin adegannya sama Allah. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi, Nabi pun meneruskan, ya Arab apakah kalau engkau menyebut ya Karim, kamu menyangka bahwa Allah akan membebaskanmu dari hisabnya atas dosa-dosamu? Tapi tiba-tiba si Badwi menjadi ruat sengkolo. Si Badwi menjawab, kalau Allah menghisapku, aku juga akan menghisap dia. Wah, nabinya ini waduh.
Semoro bumi. Bayang ini ada orang begitu itu. Asal perang bulan depan mudah-mudahan bisa menceritakan makom-makom begini ini. Kalau Allah berani menghisapku, maka aku akan menghisap dia juga. Terus Nabi langsung tanya, bagaimana kamu akan menghisap Allah? Allah akan menghisap kamu, tapi bagaimana kamu akan menghisap Allah? Kata si Badui, kalau Allah menghisap dosa-dosaku, aku akan menghisap ampunannya kepadaku. Oh, no. Tepuk tangan. Mbok. Mesra betul enggak, Mas? Itu tadi ketika Allah godain itu kan dia sebenarnya sudah mengampuni tuh. Ini nggak digoda. Jadi rumah sama nek ya kali-kali jadi wis tak ampuni ngopi. Digoda ya jadi ya Allah. Jadi orang jurna agama ki kudu ya mencurang. Tepuk tangan enggak boleh, enggak sopan hubungannya apa? Tepuk tangan kok ora sopan ki. Al-Isra wa Al-Baqarah wa An-Nisa ya ana hubungan. Ra penak, oke nek ra penak. Gitu loh. Nah, cerita ini digambarkan oleh seorang pelantun selawat. Saya minta 5 menit untuk Anda dengarkan bersama-sama. Cerita ini tadi. كريم يا رب قولوا يا كريم. فقال النبي صلوا على النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة. الله يجمعنا جميعا آمين يا رب. فرأى أعرابيا يطوف بها ويقول يا كريم يا كريم يا كريم يا رب يا كريم. Kalau ada ya Karim, Allah SAW semua ikut ya. Ikut masuk ya. النبي صلوا على النبي فقال النبي وراءه يا فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني وقال يا كريم. فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فانتقل الأعرابي يا سلام إلى الحجر الأسود. الله يجمعنا حوله اللهم آمين. وقال يا كريم. فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم. فالتفت الأعرابي إلى النبي اللهم صل عليه اللهم صل عليه وقال له أتهزأ بي يا أخ العرب والله لولا
كثرتك لشكوتك إلى حبيبي محمدا. فقال له النبي صلوا على النبي صلوا عليه صلوا عليه. فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخ العرب؟ قال والله آمنت به ولم أرى ودخلت مكة ولم ألقاه. قال له النبي أنا نبيك يا أخ العرب. فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. كريم بس تسبيح ما بدنا يا كريم. نعيد عمرك يا كريم. بس تسبيح ما بدنا. خلي صلاة على النبي عوضنا يا عيني. فقال له النبي صل عليه أولا تعرف نبيك يا أخ العرب؟ قال والله آمنت به ولم أرى ودخلت مكة ولم ألقاه. قال له النبي أنا نبيك يا أخ العرب. فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. فنزل جبريل الأمين على النبي صلوا عليه صل عليه طيب طيب. وقال له يا حبيب الله الله يقرئك السلام ويقول لك قل لهذا الأعرابي أيظن إن قال يا كريم أننا لا نحاسبه؟ كريم. فقال الأعرابي والله يا نور العين يا جد الحسنين لو حاسبني ربي لأحاسبن. قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخ العرب؟ قال لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرتي وإن حاسبني على تقصيري حاسبته على جوده وكرمه. الله 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 يا الله 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 يا الله. فقال جبريل الأمين يا حبيب الله. Oke, teman sekalian. Itu cuma diulang bait terakhir. Sabrang tolong kasih tahu ya, posisinya Muhammad itu beda dengan nabi lain, beda dengan. Sudahlah, Anda nanti mau kemana saja, itu Anda akan menjumpai bahwa Muhammad itu akan dipuji oleh semuanya. Anda silakan ketemu iblis, silakan ketemu jin, silakan ketemu makhluk dari planet manapun, ketemu siapapun, tapi Anda akan menemukan Muhammad sebagai satu-satunya makhluk Allah yang langsung dari Allah dipersembahkan untuk Anda semua, sehingga Anda kumpul di sini dan mencintai Muhammad itu
itu benar-benar bukan hanya jalan yang benar, itu jalan yang paling indah dan paling cepat mengantarkan Anda semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terpengaruh oleh semua wacana-wacana dari musuh-musuh mengenai Muhammad. Karena Muhammad ini stop lah pokoknya, dahsyat lah. Nah, super lah. Ada wacana dari bacaan saya barangkali. Ya tak ganggu sih. Apa ya nek istilahnya Nabi Muhammad diturunkan kepada manusia langsung dari Gusti Allah kayak utusan khusus presiden istilahnya ya. Utusan khusus presiden. Gini, supaya jelas mereka. Jadi tak ibaratnya Gusti Allah presiden. Ini ya, ngalam dunia sing wilayahnya, teritorialnya tidak bisa kita bayangkan itu ya. Ini gangguin dikit aja. Terus malaikat itu bukan makhluk. Malaikat itu kabinet dan birokrasinya Allah. Oke. Dari kata mulk, malik, nek diodot malaikah, berarti dia institusi. Oke. Institusi, jadi presiden dengan menterinya, dengan dirjennya sampai bupati sampai lurah. Nah itu berlapis-lapis. Terus oke, malaikat ya surat apa ning janjane ora tepat nih ya. Sama dengan jin, itu institusi. Nah, dalam institusi penugasan birokrasi alam semesta itu ada yang namanya Jibril di wilayah institusi kemalaikatan. Gitu kan? Mikael dan 10 jumlahnya yang dikenalkan ke Anda. Ning janjane ya oke orang 10. So, ini mohon maaf tidak usah diumumkan kemana-mana dulu ya. Rasa kondo bapakmu pun tidak. Pokoknya segini gila. Malaikah itu dari kata muluk gitu ya. Jadi dia institusi. Kan makanya Tuhan selalu mengatakan inna nazzalna dzikra, kami menurunkan. Kata kami itu berarti Allah dengan staf-stafnya, kabinetnya dan seterusnya yang ngurusi nanti tekan Gunung Merapi. Ngono lho. Ada enggak? Kata Allah kan ada tuh, setiap tetes embun dijaga oleh birokratnya Tuhan tadi. Yang Anda sebut malaikat. Setiap Anda ditemani oleh malaikat kan begitu. Nah, ini supaya buka aja muktasib tadi itu kan teman-teman sekalian. Supaya soal orde menjadi masalah kecil. Karena semua sudah ada skenarionya, tinggal kita membuktikan bahwa Anda adalah wadah suci bagi proses sejarah yang akan baik di hadapan Anda. Nek wadahmu elek, wadahmu ora suci, ya kowe ora iso menjadi dalan sejarah yang baik ke orde yang entah namanya apa kan ora penting to kuwi. Iki jenenge Sobari po derajat jane ya padha wae to ya. Bukan itu nyata padatannya yang terpenting. Monggo berarti terus Mas. Monggo elaborasi ya. Lalu alasannya kenapa Tuhan harus mengirimkan utusan khusus ke bumi, dan kenapa Nabi Muhammad sangat sampai meninggalnya selalu menyebut umatnya? Ada hipotesis mengatakan bahwa karena makhluk di bumi paling lambat perkembangannya, makanya dibutuhkan utusan khusus. Ganggune kuwi wae mesti. Ya oke. Terus pertanyaan dulu. Ini nanti saya akan tambahin dikit. Tapi ini jangan dianggap ajaran ya. Ini buka ke pintu mijeti kowe. Gitu ya. Mijeti ben luwih seger ben gerake luwih cantas ngono ya. Jadi lenggawe anake cepet dadi. Gampangane ngono lah. Ngono lho ceritane. Anak dalam hal ini kan anak ilmu dan pengetahuan. Kan itu. Anda adalah majelis yang suci.
Lu kok mengaku suci, ndak ngaku suci, tapi kita harus sucikan terus. Nek limo ya limo, sebenarnya suci ki apa toh? Limo ya limo, gula ya gula, legi ya legi ngono ki. Nah mungkin ada Mas apa ada pertanyaan yang